Bab 11, tiba di rumah. Ekspresi Zhou Quan aneh, tampak bimbang dan ragu-ragu. Dia menyenggol Chu Feng dan berbisik, "Kau bilang orang itu menumbuhkan sepasang sayap perak, bisakah mereka terbang di langit?" "Mungkin." Chu Feng mengangguk, lalu merasa agak geli, berkata, "Kau tidak menumbuhkan sayap, apa yang membuatmu ragu-ragu?" "Bukankah aku juga punya buah merah terang?" Zhou Pangzi dengan hati-hati membuka ranselnya. Ramuan yang dia gali sebelumnya masih ada di sana, terbungkus dalam kantong transparan, sehingga mencegah aroma menyebar. Di atas ramuan itu tumbuh buah merah terang, seukuran kepalan tangan, setransparan batu akik merah. Sedikit membuka kantong itu, aroma yang kaya langsung tercium. "Apakah menurutmu jika aku memakannya, akan ada sesuatu yang lain tumbuh di tubuhku?" Pangzi bertanya dengan ragu, sangat bimbang. Kali ini, Chu Feng tidak tertawa, tetapi ekspresinya serius. Jika dia tidak tahu sebelumnya, itu tidak akan menjadi masalah. Tetapi sekarang tampaknya buah yang dihasilkan oleh tanaman bermutasi ini luar biasa. "Tunggu sebentar, lihat apakah orang yang menumbuhkan sayap perak masih dilaporkan," kata Chu Feng. "Bagaimana bisa baunya begitu enak? Buah apa yang kau bawa?" Pria parubaya yang mengemudi tampak sangat terkejut. Mobil itu melaju kencang meninggalkan kota kecil itu, menuju Cakrawala. "Buah liar? Aku tidak tahu jenisnya apa, aku agak ragu untuk memakannya," kata Zhou si gemuk. Dia memang takut memakannya. Bagaimana jika buah itu tumbuh menjadi tanduk atau ekor, bukan sayap? Dia tidak akan punya tempat untuk berlindung. "Jangan makan sesuatu yang tidak kau kenal, akan merepotkan jika kau keracunan," pria parubaya itu mengingatkannya dengan ramah, lalu menghela napas, khawatir tentang keluarganya. Dia hanya bekerja di kota kecil di belakang mereka, keluarganya tidak ada di sana, tetapi di kota lain yang berjarak ratusan mil. Dia tidak tahu bagaimana keadaan mereka. Semalam, fenomena aneh telah terjadi di banyak tempat, dan pengalaman pribadinya telah membuatnya ketakutan. Dia ingin pulang secepat mungkin, jadi dia mengemudi dengan kecepatan tinggi. Harus diakui, kemampuan mengemudi pria parubaya itu sangat bagus, manuver menyalipnya yang sangat berbahaya, perjalanan yang bergelombang dan bergoyang, hampir membuat Zhou si gemuk muntah. "Saya menyerah, Pak," saya terkesan. Zhou Quan awalnya merasa terhibur, tetapi pada akhirnya dia benar-benar kelelahan, hampir berbusa di mulut. Di luar jendela mobil, pepohonan di kedua sisi jalan melaju dengan cepat, bahkan membuat Chu Feng sedikit pusing. Dia benar-benar khawatir bahwa pengejaran kecepatan tinggi seperti itu akan menyebabkan kecelakaan berbahaya. Dia menoleh ke belakang, dan tanaman merambat raksasa, berwarna hijau cerah, menutupi langit dan menghalangi matahari, masih terlihat jelas, belum keluar dari jangkauannya. Tanaman itu melayang di udara, bagian utamanya jauh dari tanah, seperti kota hijau raksasa yang mencapai langit, atau seperti puncak gunung yang bergelombang, luas dan tak terbatas. Seberapa besar ukurannya? Tetapi jika dipikir-pikir, itu masuk akal. Jika tidak, bagaimana mungkin tanaman itu bisa menarik jatuh sebuah satelit? Pria parubaya itu melaju lebih dari 100 mil dalam sekali jalan, hanya melambat saat memasuki kota kecil lain, karena ada lebih banyak kendaraan. Ada laporan lanjutan. "Lihat, orang bersayap perak itu benar-benar bisa terbang ke udara, dan seluruh tubuhnya dikelilingi cahaya perak. Luar biasa, tapi dia terlihat sangat ilahi."
Zhou Kuan menunjuk foto di komunikator, yang sangat jelas. Itu adalah seorang pemuda tampan yang pupil matanya bersinar terang ketika tubuhnya memancarkan cahaya perak, dan bahkan rambutnya menjadi seputih salju. Chu Feng terharu. Dunia berubah drastis, dan beberapa hal menjadi semakin tidak dapat dipahami. Beberapa fenomena supernatural tidak dapat dijelaskan oleh hukum dunia yang asli. Mengapa tidak melaporkan lebih banyak? Biarkan orang itu memberitahu kita apa yang dia rasakan. Zhou Kuan mengeluh, cukup tidak puas. Dia terus mencari dan akhirnya menemukan laporan baru. Orang ini dibawa pergi oleh grup Bio Tiansen. Itu perusahaan besar. Mereka akan membantunya menguji semua tanda vitalnya sepenuhnya. Kata Zhou Kuan. Chu Feng sedikit mengerutkan kening mendengar ini. Tiansen Bio adalah milik keluarga Lin dan terutama bergerak di bidang biomedis. Dia tidak mengetahuinya sebelumnya, tetapi secara bertahap mengetahuinya setelah putus dengan Lin Wei. Nama, Bioteknologi Dewa Surgawi, sungguh. Chu Feng merenung. Dia dulu berpikir bahwa pemimpin keluarga Lin begitu bersemangat sehingga memilih nama seperti itu. Sekarang tampaknya mungkin ada makna yang lebih dalam. Karena melalui perilaku Lin Wei, dia tahu bahwa klan tersebut mengetahui sebagian kebenaran dan telah meramalkan perubahan yang akan terjadi. Sejak mengetahui latar belakang keluarga Lin, dia mengerti mengapa dia ingin mengantar Lin Wei saat wisuda. Anggota keluarganya begitu acuh tak acuh sehingga dia hanya bisa melambaikan tangan dari jauh lalu pergi. Ada apa, Kak? Apa yang kau lamunkan? Tanya Zhou Kuan ketika melihatnya melamun. Memikirkan mantan pacarku, kata Chu Feng dengan santai. Kau yang pertama putus dengannya. Sekarang kau menyesalinya. Zhou Kuan tertawa. Tidak, dia yang memutuskan hubungan denganku. Chu Feng mengakui bahwa tidak ada yang salah dengan membicarakan hal ini. Dia tidak merasa malu dan seharusnya sudah melupakannya. Kau sudah melupakannya begitu cepat. Zhou Kuan terkejut, lalu mengerang. Cinta pertamanya telah membuatnya patah hati selama 2 tahun penuh, dan dia masih belum bisa melupakannya. Kali ini, dia pergi ke Tibet, yang bisa dianggap sebagai kembali ke tempat yang familiar, dan juga upaya terakhir untuk melupakan. Chu Feng berkata, hubungan kita selalu sangat biasa. Kita tidak sering berjalan berdampingan. Dimulai dengan tenang seperti air, dan berakhir dengan tenang juga. Apa yang terjadi? Zhou Kuan bertanya dengan penasaran. Chu Feng menggelengkan kepalanya. Meskipun dia sudah melupakannya, dia tidak ingin mengatakan lebih banyak. Akhirnya, setelah menempuh perjalanan ratusan mil, pria parubaya itu hampir sampai di rumah. Chu Feng dan Zhou Kuan tidak bisa menumpang lagi dan harus turun lebih awal. Aku tidak bisa melihat tanaman merambat raksasa itu lagi. Zhou Kuan menoleh. Langit biru cerah, tidak terhalang. Dia menghela napas lega. Di daerah itu, ia selalu merasakan tekanan yang tak dapat dijelaskan. Setengah jam kemudian, mereka memasuki kota besar tetangga dan tiba di stasiun bus jarak jauh. Ada bus yang menuju ke utara ke pegunungan Taihang. Setelah bus berangkat dengan lancar, keduanya merasa lega. Mereka khawatir bus tidak akan berangkat dalam situasi mereka saat ini. Sepertinya tidak ada yang salah di daerah ini. Hanya bagian jalan yang kita lalui yang terasa aneh. Itu semua karena tanaman merambat raksasa itu. Kata Zhou Kuan dengan marah. Tujuan akhir bus jarak jauh itu adalah kota besar di utara, yang dikenal sebagai ibu kota kuno 6 dinasti.
Di sepanjang jalan, bus akan melewati kaki pegunungan Taihang. Faktanya, rumah Chu Feng dan Zhou Quan terletak di titik paling utara pegunungan Taihang, tepat di sebelah ibu kota kuno itu. Jika tidak ada hal yang tidak terduga terjadi, kita seharusnya sampai di kaki pegunungan Taihang sebelum matahari terbenam, kata Chu Feng. Jarak dari sini ke kota besar di utara itu sekitar 800 li. Bahkan dengan kemacetan lalu lintas, mengingat kecepatan bus jarak jauh, mereka pasti akan tiba sebelum matahari terbenam. Dengan berbagai kejadian aneh yang terjadi di berbagai tempat, ini adalah topik yang paling banyak dibicarakan di dalam bus. Aku dengar rudal telah digunakan untuk mencoba menjatuhkan sesuatu dari luar angkasa. Aku juga pernah mendengarnya, tapi aku belum melihat laporan apapun. Aku tidak tahu apakah itu benar. Bus itu dipenuhi dengan hiruk-pikuk suara dan berbagai diskusi. Chu Feng dan Zhou Quan saling bertukar pandang. Mereka teringat tanaman gantung serupa, seperti tanaman merambat raksasa itu, dan menyadari bahwa sangat penting untuk segera menyingkirkannya. Waktu berlalu, dan bus melanjutkan perjalanannya dengan lancar. Zhou Quan menghela napas. Dia mencari di komunikatornya, tetapi setelah mencari, dia hanya menemukan satu foto terakhir, pemuda bersayap perak dijemput oleh orang-orang dari Tiansen Bioteknologi. Itu adalah foto terakhir, tidak ada laporan lebih lanjut tentangnya setelah itu. Apakah ini benar-benar hanya untuk pemeriksaan? Ini lebih terlihat seperti menyambut taipan baru, gerutu Zhou Quan dengan tidak puas, karena mobil-mobil mewah kelas atas memimpin jalan untuk menjemput pemuda itu, dan seorang anggota berpangkat tinggi dari keluarga Lin hadir secara pribadi. Chu Feng melirik foto itu tetapi tetap diam. Akhir-akhir ini, ada berbagai macam laporan yang membuat orang gelisah, dengan kejadian-kejadian aneh yang terus-menerus dilaporkan. Setelah sekilas melihat, Chu Feng berhenti memperhatikan. Dia makan dan minum air di bus, lalu menutup matanya untuk beristirahat dan perlahan tertidur. Saudaraku, bangun, ada yang salah, Zhou Quan memanggilnya. Chu Feng terbangun, dan ketika ia membuka matanya, hari sudah siang, matahari hampir terbenam. Ada apa? Tanyanya. Sopirnya agak cemas. Katanya mereka sudah menempuh jarak lebih dari 1000 li, sekitar 500 km, dan belum sampai, dan menurut rambu jalan, sepertinya masih beberapa ratus li lagi, Zhou Quan memberitahunya. Selain itu, jalan tersebut rusak tanpa alasan yang jelas, kadang-kadang mengharuskan mereka melewati jalan tanah untuk beberapa jarak sebelum kembali ke jalan raya. Chu Feng benar-benar tersentak bangun. Apakah itu daerah yang sama yang diselimuti tanaman rambat? Bumi mengembang, seolah-olah sedang diregangkan. Beberapa orang mengira sopirnya salah jalan, tetapi ia bersumpah telah melewati jalan ini selama 5 atau 6 tahun dan tidak mungkin salah. Mobil terus melaju, mengikuti petunjuk yang ditunjukkan oleh rambu jalan yang disepakati semua orang. Aku tidak mau pergi lagi. Ini mimpi buruk. Ini pasti ada hubungannya dengan kejadian aneh yang diberitakan di media. Aku ingin hidup, aku tidak ingin mati. Sopir itu, yang juga mudah marah, benar-benar menyerah ketika mendengar seseorang mengeluh bahwa dia mungkin salah jalan sebelumnya. Seseorang melihat ke kiri. Ada sebuah gunung besar di sana, tinggi dan megah, menjulang ke awan, tiba-tiba muncul tepat di samping jalan, hampir menghalanginya sepenuhnya. Gunung ini tidak ada di sini beberapa saat yang lalu. Apa yang terjadi?
"Sopir, cepat, keluar dari sini!" Teriakan riuh terdengar dari dalam mobil. Tanpa berkata apa-apa, sopir itu menginjak pedal gas, melaju dengan kecepatan tinggi. Dia benar-benar ketakutan, dia telah menyaksikan gunung itu muncul tanpa alasan yang jelas. "Seharusnya aku tidak ikut perjalanan ini," ratapnya. Wajahnya pucat, sambil terus mempercepat laju mobil. Banyak penumpang diliputi rasa takut. Chu Feng dan Zhou Kuan, yang pernah mengalami hal serupa, tetap tenang. Namun, Zhou Pangzi tak kuasa menahan diri untuk berdoa, berbisik, "Tuhan tolong kami sampai rumah dengan selamat." Mobil itu dikemudikan seperti orang gila, melaju kencang dan hampir menyebabkan kecelakaan beberapa kali. Bahkan, jelas terlihat bahwa kendaraan lain juga mempercepat laju, menunjukkan bahwa penumpang mereka juga ketakutan selama perjalanan. "Syukurlah, akhirnya kita sampai." Saat bintang-bintang muncul, Zhou Kuan menghela napas lega. Ia melihat pemandangan yang familiar, pegunungan Taihang yang membentang jauh. Chu Feng perlahan merasa tenang. Mereka hanya beberapa puluh mil dari rumah, mereka bisa turun dari bus dan berjalan kaki pulang. Namun, setelah menempuh beberapa mil lagi, bus tiba-tiba mengerem, dan banyak orang terlempar ke kursi depan, berteriak kesakitan. "Bagaimana bisa kau mengemudi seperti itu?" teriak seseorang dengan marah. Tapi tak lama kemudian, keheningan menyelimuti. Bintang-bintang berkelap-kelip, cahaya bulan seperti air, dan di depan terbentang sebuah danau besar. Gumpalan asap naik dan bercampur dengan cahaya bulan, seolah diselubungi kain kasa tipis. Danau itu besar, berkilauan lembut di bawah cahaya bintang dan bulan, memiliki keindahan surgawi yang tak terlukiskan. Memang indah, jernih seperti danau peri, menyerap esensi matahari dan bulan. Apa yang terjadi? Jalannya terblokir. Bagaimana bisa danau besar tiba-tiba muncul? Zhou Kuan tercengang. Dia tidak jauh dari rumah, dia dibesarkan di daerah ini dan belum pernah melihat danau sebesar ini sebelumnya. "Jalan berakhir di sini. Apa yang kalian tatap? Turun dan lewati jalan memutar," desak Chu Feng. Danau itu muncul tiba-tiba, seperti pegunungan menjulang yang dilihat Chu Feng sebelumnya tiba-tiba muncul di hadapannya. Tanah itu meluas, mengalami perubahan dramatis. Bentuk lahan yang sebelumnya tidak dikenal dunia muncul dan menampakkan diri. Orang-orang di dalam mobil terbagi menjadi dua kelompok, beberapa ingin melewatinya, sementara yang lain ingin menunggu hingga fajar. Chu Feng dan Zhou Kuan berjalan kaki puluhan mil sebelum akhirnya melewati danau besar itu, berjalan hingga larut malam, ketika mereka akhirnya melihat sebuah kota kecil di kejauhan. Itu adalah kota kabupaten bernama Sunping, tempat tinggal Zhou Pangzi. Rumah Chu Feng masih berjarak lebih dari 10 mil. Akhirnya pulang. Zhou Pangzi sangat gembira dan lega. Apa itu? Chu Feng melihat ke arah pegunungan Taihang, dan tiba-tiba, suara gemuruh memenuhi udara saat pegunungan yang menjulang tinggi dan besar muncul tiba-tiba. Pemandangannya sangat megah, dengan puncak mencapai ribuan, bahkan puluhan ribu meter tingginya, membentang tanpa batas. Ratusan, bahkan ribuan, gunung muncul sekaligus, membuat pegunungan asli tampak kerdil jika dibandingkan. Terlebih lagi, daerah itu bersinar terang dan sangat sakral. Bab 12, Gunung Suci Taihang. Di tengah malam yang gelap gulita, gemuruh terus-menerus bergema di pegunungan Taihang. Ratusan puncak megah tiba-tiba muncul dari tanah,
Tampak entah dari mana, pemandangan yang benar-benar menakjubkan. Beberapa puncak menjulang lebih dari 1000 kaki, seperti pedang ilahi yang menembus langit, tebing curamnya tampak tak tertaklukkan. Yang lain megah dan mengesankan, bentuknya yang besar menyerupai banteng mitos kuno, memancarkan aura liar dan tak terkendali, tergeletak di sana, beberapa mencapai ketinggian puluhan ribu meter. Di beberapa gunung ini, air terjun perak mengalir deras, tampak seperti pita sutra di bawah sinar bulan, diselimuti kabut dan kaya akan energi spiritual. Apakah ini masih pegunungan Taihang yang kukenal? Zhou Quan benar-benar terkejut, hampir menggigit bibirnya hingga berdarah, yakin bahwa dia tidak sedang bermimpi. Perubahannya sangat drastis, mengguncang bumi. Pemandangan luar biasa itu membuatnya terdiam, tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Chu Feng juga tercengang, agak termenung. Di depan, pegunungan menjulang tinggi muncul entah dari mana, jauh melampaui pegunungan Taihang yang asli, berkilauan dengan cahaya dan penuh vitalitas, seperti negeri dongeng. Pegunungan Taihang telah terbuka secara signifikan, menjadi lebih megah dari sebelumnya. Chu Feng dan Zhou Quan sama-sama tumbuh di wilayah ini dan sangat akrab dengannya. Perubahan di hadapan mereka benar-benar luar biasa, aura purba menyelimuti mereka. Hal ini mengejutkan dan menakutkan mereka. Apakah menurutmu mungkin ada buah ilahi atau tempat tinggal abadi di sini? Pikiran Zhou Quan berpacu, matanya berbinar. Keduanya telah melihat laporan di alat komunikasi mereka tentang berbagai fenomena ajaib di tempat-tempat seperti Songshan dan pegunungan Wangu, di mana bahkan batu biasa pun memancarkan cahaya ungu. Pemuda yang telah memakan buah perak aneh dan menumbuhkan sayap perak tinggal di dekat Gunung Wangu dan kemudian dibawa pergi oleh orang-orang Tianshanbio. Hal ini membuat Zhou Quan tertarik, memenuhinya dengan fantasi yang tak terhitung jumlahnya. Chu Feng tetap tenang, berkata, "Bangunlah. Jangan terlalu optimis. Dengan begitu banyak gunung raksasa, pasti ada banyak binatang buas di dalamnya. Jika beberapa di antaranya lepas, kemungkinan akan menyebabkan bencana besar." Jantung Zhou Quan berdebar kencang mendengar ini. Itu bukan tidak mungkin, dan bisa terjadi kapan saja. Raungan, seolah mengkonfirmasi kata-kata Chu Feng, raungan buas bergema dari kedalaman gunung, diikuti oleh kepulan asap dan awan. Seekor binatang raksasa meraung ke langit, melampiaskan amarahnya. Bulu kuduk Zhou Quan berdiri. Dia melihat ke arah pegunungan, dengan hati-hati mencari sumber suara itu. Gunung itu, kulihat, seperti monster berdiri di puncak gunung meraung. Dia tergagap, menunjuk ke sebuah gunung raksasa di pegunungan itu. Jauh, tetapi dia samar-samar bisa melihat nyala api yang berkedip di sana, seolah-olah seekor binatang berbulu merah sedang menatap ke kejauhan, meraung, lalu menghirup esensi matahari dan bulan. Benar-benar ada binatang buas yang ganas, dan rumah mereka berada tepat di luar pegunungan Taihang, terlalu berbahaya. Wajah Zhou Quan pucat pasi. Dia dan Chu Feng baru saja kembali dan menghadapi situasi ini. Apakah mereka harus melarikan diri lagi? Tidak dapat dihentikan. Wosh! Angin sepertinya bertiup dari kejauhan, awan gelap melayang, dan akhirnya mendarat di pegunungan. Seekor burung raksasa, kelopak mata Chu Feng berkedut. Seberapa besar burung itu? Aku tidak salah lihat, kan? Jakun Zhou Quan bergerak-gerak, dan dia menelan ludah. Burung besar itu, tubuhnya berwarna abu-abu kabur, menghilang ke kedalaman pegunungan.
Bagaimana jika ia mengincar orang-orang di luar dan coba memburu mereka? Ia tidak akan bisa melarikan diri. Zhou Kuan menghela napas. Burung-burung pemangsa itu cepat, jika mereka ingin meninggalkan pegunungan, mereka bisa berada di sana dalam sekejap mata. Tepat saat itu, seekor burung pemangsa ungu, tidak sebesar yang sebelumnya, tetapi masih cukup besar, mungkin lebih dari 10 meter panjangnya, terbang keluar dari pegunungan. Sungguh aneh, bulunya bersinar terang, dengan kilau yang menakjubkan, seolah terbuat dari logam. Sialan, aku pembawa sial. Burung ganas benar-benar muncul. Zhou Kuan ingin menamparkan dirinya sendiri. Keduanya merasakan hawa dingin menjalar di punggung mereka dan segera bersembunyi di balik pohon besar di pinggir jalan, takut burung itu akan menemukan mereka dan menjadi mangsa pertama mereka. Dalam kegelapan, burung ilahi itu memancarkan cahaya terang, seperti pita ungu, melesat cepat menuju tepi pegunungan. Ia berteriak, tampak gembira dan mendambakan sesuatu. Boom! Tiba-tiba, tubuhnya meledak menjadi bola api ungu, menerangi langit dan membuatnya seterang siang hari, api yang berkobar membara. Dengan ganas, pemandangan itu mengerikan. Bahkan dari kejauhan, cahaya api itu menakutkan, dan seseorang dapat merasakan gelombang panas yang menghantam dari langit. Zhou Kuan menyeka keringat di dahinya. Burung ungu raksasa itu seperti matahari ungu di langit, membuat area itu sangat menyilaukan. Sungguh mengerikan. Ini adalah burung iblis. Hanya satu dari mereka saja bisa menghancurkan sebuah kota, bisik Zhou Kuan, hatinya dipenuhi kekhawatiran. Chu Feng juga tetap diam, karena siapa yang tahu berapa banyak burung dan binatang buas yang menakutkan dan ganas berkeliaran di pegunungan Taihang. Ratusan, bahkan ribuan, gunung raksasa baru saja muncul. Namun, sebuah tangisan pilu dari langit mengejutkan mereka berdua. Api ungu berkobar saat burung raksasa itu terbakar, menjerit kesakitan, meronta-ronta dengan keras, dan jatuh ke tanah. Apa yang terjadi? Chu Feng dan Zhou Kuan saling bertukar pandangan bingung. Beberapa saat yang lalu, burung itu begitu mengesankan, siap terbang ke langit, menukik ke arah luar gunung. Mereka mengira api itu adalah pertunjukan kekuatannya, hanya untuk menemukan bahwa burung itu telah membakar dirinya sendiri. Asteris puff. Asteris suara retakan bergema di udara. Burung ungu raksasa itu hancur sebelum menyentuh tanah, berubah menjadi hujan abu di tengah kobaran api. Mati begitu saja. Untuk waktu yang lama, Chu Feng dan Zhou Kuan tetap diam. Semoga Gunung Suci melindungi kita. Akhirnya, Zhou Kuan memecah keheningan, menggenggam tangannya dan membungkuk ke arah pegunungan Taihang. Pria gemuk ini agak percaya takhayul, didorong oleh berbagai kejadian aneh. Tiba-tiba, gerakan muncul lagi dari kedalaman pegunungan Taihang. Seekor monster, memancarkan cahaya merah, bentuknya menyerupai buaya tegak, tetapi dengan sayap sepanjang 10 meter, seluruh tubuhnya merah menyala, terbang keluar. Asteris boom, asteris. Saat mereka mendekati tepi gunung, ledakan cahaya dan api yang dahsyat meletus, membakar binatang itu. Ia menjerit dan jatuh dari langit, berubah menjadi abu hitam. Satu lagi orang besar mati. Pada titik ini, Chu Feng dan Zhou Kuan mulai memahami sesuatu. Mereka tidak bisa keluar. Mereka saling bertukar pandangan ragu-ragu. Haruskah kita pergi melihatnya? Dunia telah berubah drastis, dengan fenomena aneh muncul di mana-mana.
Mereka tahu dunia mungkin akan benar-benar berbeda mulai sekarang. Jika mereka cukup berani dan proaktif, mereka mungkin mendapatkan beberapa peluang tak terduga di tahap awal. Tentu saja, mereka juga mungkin kehilangan nyawa mereka. Tak satu pun dari mereka yang benar-benar pemberani. Meskipun mereka ragu-ragu, mereka tetap harus melangkah maju. Memasuki gunung itu mustahil, mereka hanya ingin melihat apa yang ada di luar. Apa yang ada di sana, dan mengapa binatang raksasa itu hancur. Jaraknya tampak tidak terlalu jauh, tetapi mereka telah berjalan cukup jauh sebelum mencapai pintu keluar gunung. Ada bercak-bercak abu hitam dan sisa-sisa hangus di tanah, bagian-bagian yang belum sepenuhnya terbakar. Aku merasa ada aura menakutkan di depan. Entah mengapa, Zhou Quan merasa kakinya gemetar, hampir tak mampu berdiri. Betisnya kram dan berdenyut tak terkendali. Chu Feng juga merasa sangat gelisah, seolah-olah sedang diawasi oleh binatang buas. Tubuhnya kaku, bulu kuduknya berdiri, dan kelopak matanya berkedut liar. Keduanya menarik napas dalam-dalam dan terus mundur. Pemikiran awal mereka terlalu sederhana. Pegunungan ini tidak lagi aman untuk didekati, sama sekali berbeda dari sebelumnya. Sesaat kemudian, saat mereka bersembunyi di hutan, mereka tiba-tiba melihat, di pintu keluar pegunungan, sepasang bola cahaya seperti lentera muncul. Beberapa berwarna merah darah, beberapa berwarna biru pucat, dan beberapa berwarna emas, semuanya sangat dingin. Ada begitu banyak, tempat itu sangat padat. Mata, ada sepasang mata di sana. Mereka ingin keluar, bisik Zhou Quan, hampir ketakutan setengah mati. Begitu banyak mata sangat mencolok di celah gunung yang gelap, banyak yang sebesar baskom air, hanya memikirkannya saja sudah membuat merinding. Entah mengapa, tempat itu sangat gelap, tidak seperti kedalaman pegunungan yang bercahaya. Cahaya seolah terserap, dan hanya mata yang menakutkan dan tanpa ampun itu yang terlihat. Bang! Tiba-tiba, seekor makhluk menyerbu keluar, tanah bergetar, hutan berguncang, dan dedaunan berguguran dalam kobaran api yang dahsyat, pemandangan yang mengerikan. Namun, seperti pemandangan mengerikan yang terlihat sebelumnya, makhluk itu hancur dengan raungan yang memekakkan telinga begitu muncul dari celah gunung, berubah menjadi api dan terbakar menjadi abu. Apakah ia membakar diri? Apakah ia tidak ingin hidup? Gumam Zhou Quan, berbicara dengan santai, tetapi kakinya sebenarnya gemetar. Kemudian, beberapa raungan menyusul, dan binatang buas menyerbu masuk, bahkan seekor laba-laba perak sebesar rumah. Pemandangan itu mengerikan, tetapi hasil akhirnya sama, mereka semua berubah menjadi abu. Tidak satu pun yang selamat untuk mencapai dunia luar. Gunung Suci Taihang. Zhou Quan hampir berlutut, bergumam tanpa henti. Lama kemudian, tidak ada pergerakan di celah gunung yang gelap itu, hanya keheningan total. Namun aura purba itu tetap ada, jelas masih berbahaya, makhluk-makhluk itu belum pergi. Ketenangan itu hanya terpecah ketika sinar keemasan fajar mengalir dan cahaya kabur muncul. Seekor anak sapi, setinggi sekitar 1 meter, merayap keluar, bergerak sangat lambat, seolah ketakutan namun penuh harapan, berjalan dengan sangat hati-hati. Apakah anak sapi ini terbuat dari emas? Zhou Quan bertanya-tanya, bingung. Chu Feng juga takjub, menatap ke depan. Anak sapi itu seluruhnya berwarna emas, bersinar dalam kegelapan, bulunya berkilauan, benar-benar seolah terbuat dari emas.
Bahkan pupil dan tanduk kecilnya pun berwarna emas. Ia tidak memiliki kecanggungan sapi biasa, ia memiliki kecerdasan yang membuatnya luar biasa. Setidaknya, belum pernah ada yang melihat anak sapi seemas ini. Jalur gunung itu sunyi, dengan banyak pasang mata dingin seperti lentera yang tertuju pada anak sapi emas itu, mengawasi apakah ia bisa keluar hidup-hidup. 1 langkah, 2 langkah, 10 langkah, hingga 100 langkah. Anak sapi itu tetap tidak terluka, tidak menunjukkan tanda-tanda masalah. Ia bersemangat, menunjukkan emosi seperti manusia, keberaniannya tumbuh, dan ia mempercepat langkahnya. Akhirnya, ia berhasil berjalan keluar dari celah gunung dan muncul hidup-hidup di luar pegunungan. Zhou Quan mengumpat, merasa khawatir sekaligus bersemangat. Ia berbisik, Dewa Banteng telah muncul, seluruh tubuhnya berwarna emas. Pasti ada sesuatu yang istimewa tentangnya. Ukurannya sangat kecil, bisakah kita menangkapnya? Bab 13, tidak termasuk ke dunia ini. Chu Feng menggelengkan kepalanya, dia tidak setuju. Anak sapi ini, meskipun hanya setinggi 1 meter dan masih seekor anak sapi, jelas bukan makhluk sederhana, menerobos dengan gegabah bisa berbahaya. Di bawah sinar bulan yang terang, di hutan pegunungan, anak sapi emas itu tampak bersemangat. Setelah berhasil menerobos, ia memutar kepalanya, mengibaskan ekornya, lalu melompat tinggi, mengeluarkan suara lenguhan rendah. Hutan itu penuh dengan tumbuh-tumbuhan, banyak yang berbunga. Melihatnya, anak sapi emas itu menegang. Ia menekan kegembiraannya dan mendekat dengan hati-hati, seolah-olah menghadapi musuh yang tangguh, jelas merasa bahwa ia belum sepenuhnya lolos dari bahaya. Ia bergerak perlahan, kuku emasnya mendarat dengan ringan. Mendekati sekelompok tanaman merambat pegunungan, ia menarik napas pendek lalu berdiri diam. Tanduk pendeknya berkilauan keemasan, yakin bahwa ia tidak terluka. Ia kemudian melangkah lagi, menuju tempat dengan lebih banyak tumbuh-tumbuhan. Serbuk sari, sebuah katalis, Chu Feng merenung dalam hati. Dia dapat melihat dengan jelas bahwa anak sapi itu menelan serbuk sari, seolah-olah sedang menguji sesuatu, sangat gugup. Ia berputar-putar, menyentuh banyak bunga liar. Dalam beberapa hari terakhir, dunia telah berubah drastis. Perubahan yang paling umum adalah pertumbuhan pesat berbagai tanaman, mekarnya bunga secara luas, dan munculnya tunas-tunas yang tidak biasa. Anak sapi emas itu berputar sekali, dan tubuhnya tiba-tiba memancarkan api emas. Mo, geramnya pelan, tubuhnya gemetar ketakutan. Ini menunjukkan bahwa ia mungkin akan mengalami nasib yang sama seperti binatang buas sebelumnya, juga terbakar sampai mati. Di celah gunung, sepasang mata seperti lentera menatap tajam, aura dingin dan menakutkan menyelimuti suasana yang mencekam. Ia juga akan mati, tanya Zhou Quan dengan terkejut. Dikelilingi api, anak sapi itu sangat panik dan tidak rela, terus-menerus menggeram pelan, bulu emasnya yang berkilau bergetar, bergelombang seolah mencoba mengusir api. Kali ini berbeda dari sebelumnya, anak sapi emas itu tidak terbakar sampai mati. Api hanya berkobar sesaat, lalu dengan cepat padam, tanpa melukainya. Raungan, raungan, bergema di pegunungan, membangkitkan burung dan binatang buas. Chu Feng menutup telinganya, tetapi keterkejutan itu tetap membuat darahnya bergejolak. Zhou Quan bahkan lebih buruk keadaannya, kepalanya berputar, dan dia jatuh ke tanah, hampir pingsan. Anak sapi emas, setelah selamat dari cobaan itu,
tidak lagi tegang. Ia tidak lagi takut, kukunya menghentak tanah, lenguannya tak henti-hentinya. Terpacu oleh hasil ini, 6 atau 7 makhluk bergegas keluar dari pegunungan secara berurutan, beberapa mengepakkan sayapnya, beberapa berlari, angin menderu, hutan bergetar. Namun, nasib mereka tragis, mereka semua gagal, berubah menjadi gumpalan api, hancur di tepi pegunungan, hanya menyisakan abu. Hingga akhirnya, celah gunung itu sunyi, tidak ada lagi binatang buas yang muncul. Anak sapi emas, yang muncul hidup-hidup, mengibaskan ekornya dan menggelengkan kepalanya, semangatnya tinggi. Kemudian, tindakannya membuat Chu Feng dan Zhou Quan terdiam. Ia benar-benar duduk, bersila di atas kaki belakangnya, seperti manusia, meskipun canggung, goyah dan tidak stabil, tetapi menyampaikan gagasan yang sama. Kemudian, ia mengangkat kedua kaki depannya, satu menunjuk ke langit dan yang lainnya ke tanah, dan mengeluarkan serangkaian suara, mo, 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 mo. Apa yang sedang dilakukannya? Apakah ia mempelajari kitab suci Buddha? Zhou Quan tampak seperti melihat hantu. Makhluk ini benar-benar berpose seperti Buddha yang turun ke bumi, satu jari menunjuk ke langit dan yang lainnya ke tanah, seolah-olah hanya dialah yang layak dihormati. Mata Zhou Yan gemuk melebar. Itu hanya seekor anak sapi, namun ia melakukan gerakan seperti itu, ia merasa itu menggelikan. Zhou Quan menyenggol Chu Feng dan berbisik, kurasa kita bisa menangkapnya. Makhluk ini masih hanya seekor anak sapi, seharusnya mudah ditangani. Sebelum Chu Feng dapat menjawab, anak sapi emas itu berguling, keempat kakinya di tanah, menggoyangkan bulu emasnya, dan perlahan berjalan mendekat. Kita telah ditemukan, seru Zhou Quan dengan terkejut. Jangan melakukan gerakan gegabah. Chu Feng selalu merasa bahwa bahkan di tahap remaja, binatang aneh semacam ini luar biasa. Anak sapi emas itu, bergerak perlahan dengan hidungnya berkedut, langsung menuju sisi Zhou gemuk, lalu tiba-tiba meraih ranselnya dan menariknya dengan keras. Mencuri barangku. Zhou gemuk menariknya dengan kuat, dengan cepat melindunginya, lalu dengan kelincahan yang mengejutkan, melompat untuk menaiki anak sapi itu. Sayangnya, anak sapi emas itu lincah, dengan guncangan yang kuat, ia melemparkan Zhou, lalu berdiri tegak, kaki belakangnya di tanah, kuku depannya keluar, dan bergulat dengan Zhou gemuk. Zhou gemuk terksenjing. Anak sapi macam apa ini? Bisa bergulat sekecil itu, namun berhasil menjatuhkannya. Aku akan melawanmu sampai mati. Zhou Quan bergegas berdiri, berlari, meraih anak sapi emas itu, dan bergulat dengannya. Melihat pemandangan ini, Chu Feng terdiam. Dia sudah menghunus pedang pendek hitamnya, siap untuk menebas dan membantu Zhou gemuk. Tapi sekarang dia berhenti, karena dia melihat bahwa anak sapi itu tampaknya tidak memiliki niat membunuh. Matanya melirik ke sana kemari seperti mata manusia, menunjukkan kecerdasan yang luar biasa. Dia merasa seperti tidak sedang berurusan dengan binatang buas, melainkan primata tingkat tinggi, dan merasakan bahwa hewan itu tidak menyimpan banyak kebencian. Namun, dia tidak bisa hanya menonton Zhou Pangzi menderita, jadi dia segera bergegas membantu, meraih kedua tanduk anak sapi itu dan mencoba menjatuhkannya ke tanah. Anak sapi ini, ia mengincar buahku. Teriak Zhou Quan. Dalam prosesnya, anak sapi emas itu sangat kuat. Berdiri di atas kaki belakangnya, ia menggunakan kuku depannya untuk mencengkeram Zhou Pangzi,
melemparkannya ke tanah. Zhou Pangzi sangat marah. Jika dia dijatuhkan oleh seekor banteng, itu akan menjadi hal yang berbeda, tetapi sekarang dia telah bergulat dan dibanting oleh seekor anak sapi, dijatuhkan dengan bersih dan rapi, tertutupi kotoran. Dia sangat marah sehingga hampir meronta-ronta. Chu Feng membantu, dengan kuat mencengkeram tanduk anak sapi itu dan menariknya ke samping. Dia menyadari bahwa jika anak sapi itu benar-benar marah dan menggunakan tanduk emasnya untuk menanduk pria gemuk itu, pasti akan meninggalkan lubang berdarah. Kekuatannya sangat besar. Namun, anak sapi itu menunjukkan sedikit permusuhan dan belum melakukannya. Tetapi saat ini, Zhou si gemuk sangat marah karena dia melihat anak sapi itu benar-benar tertawa. Mulutnya terbuka lebar, hampir mencapai telinganya, menyeringai padanya. Dasar bajingan, kau menekanku dan masih menyeringai dan mengejekku. Bangun, Zhou si gemuk sangat marah. Dengan bunyi, kriuk, anak sapi emas itu menggigit tas ranselnya hingga terbuka, hendak menelan buah merah cerah, harum, dan aneh itu. Zhou Kuan panik, mendorong kepalanya menjauh dengan sekuat tenaga. Meskipun dia belum berani memakan buah itu, dia belum menyerah dan masih mempertimbangkan pilihannya. Pria muda bersayap perak itu tampak luar biasa dari sudut pandang manapun. Jika tidak, mengapa para petinggi di Celestial Biotechnology menyambutnya seperti VIP kaya raya yang baru? Dengan bantuan Chu Feng, dia melepaskan tanduk banteng itu, meraih lehernya, dan menariknya dengan paksa. Dia tidak mungkin membiarkan anak sapi itu merebut buah dan memakannya. Anak sapi emas itu gigih, masih membuka mulutnya lebar-lebar untuk menggigit ke depan. Plop, buah merah terang itu pecah, dan cahaya merah menyembur keluar, membuat tempat itu tampak suci dan aroma buahnya memabukkan dan tak tertahankan. Chu Feng terkejut. Buah itu telah ditelan oleh anak sapi emas. Namun, ketika dia melihat ke bawah, dia melihat pria gemuk itu tergeletak di tanah terbatuk-batuk, wajahnya memerah, memukul dadanya. Pada saat kritis itu, dia cukup ganas, langsung memasukkan buah merah itu ke mulutnya dan menelannya hanya dalam beberapa gigitan, tanpa bahkan memuntahkan bijinya, tersedak sampai matanya berputar ke belakang. Anak sapi emas itu menurunkan kaki depannya, tidak lagi bergulat dengan Zhou Kuan, dan berdiri di sana dengan keempat kakinya. Ia tampak sangat marah, buah itu terlalu menggoda baginya, dan ia sangat marah sehingga hidungnya hampir mengeluarkan uap. Jelas, itu bukan binatang buas, dan bahkan dalam keadaan kecewa seperti itu, ia tidak berniat membunuhnya. Aku tersedak sampai mati. Air, air, air. Zhou Kuan berteriak, batuk tanpa henti, ingus dan air mata mengalir di wajahnya. Chu Feng menariknya dari tanah, memberinya sebotol air, dan menepuk punggungnya. Zhou Kuan akhirnya pulih. Kau terlalu hijau untuk bersaing denganku. Dia menatap tajam anak sapi emas itu, marah. Anak sapi kecil, kau benar-benar bergulat denganku, berguling-guling di tanah. Kau membuatku marah. Kenapa kau marah pada anak sapi? Buahnya enak, kan? Bagaimana perasaanmu sekarang? Tanya Chu Feng, benar-benar khawatir sesuatu akan terjadi padanya. Daging buahnya manis, tapi aku tidak sempat menikmatinya dengan benar sebelum menelannya utuh, kata Zhou Kuan menyesal, mengecap bibirnya berulang kali, mencoba menikmati rasanya. Aku merasa sedikit kedinginan, dan ada kekuatan yang mengalir melalui tubuhku. Dia menutup matanya untuk merasakannya.
Pada saat ini, anak sapi emas itu menatapnya tajam, akhirnya memfokuskan pandangannya pada rumput hijau cerah di tangannya. Awalnya itu adalah gulma biasa, tetapi setelah berbuah merah, tampak berbeda, penuh vitalitas dan kekuatan hidup yang kuat. Kau masih ingin mengambilnya dariku? Zhou Kuan balas menatap tajam, memetik sehelai daun dan memasukkannya ke dalam mulutnya, menggigitnya dengan keras. Hei, itu daun, kau tidak bisa memakannya. Jangan keras kepala, Chu Feng mengingatkannya. Toy, Toy, pahit sekali, rasanya mengerikan. Zhou Kuan merasa terkejut dengan jatuhnya anak sapi itu, kalau tidak, mengapa dia melakukan hal bodoh seperti itu, memakan rumput tanpa alasan. Di seberangnya, anak sapi emas itu menatap marah, tidak hanya mengeluarkan asap putih dari hidungnya tetapi juga dari telinganya, hampir menyerangnya. Jangan mendekat, aku akan memberikannya padamu, oke? Zhou Pangxi, sedikit merasa bersalah, menyerahkan rumput hijau yang subur itu. Krik, anak sapi emas itu menelan setengahnya dalam sekali teguk, hampir menggigit tangannya, membuat Zhou Pangxi terkejut dan segera melepaskan rumput itu dan mundur. Kau juga bisa makan rumput itu, berhenti menatapku dengan marah. Dan berhenti mengeluarkan asap putih dari hidung dan telingamu sekarang juga, hentikan. Apa yang membuatmu marah? Aku juga marah. Aku hampir patah tulang karena jatuh tadi. Kata Zhou Kuan. Anak sapi emas itu menjadi tenang. Bisakah kau mengerti kami? Chu Feng ingin berkomunikasi dengannya. Dia ingin memahami perubahan aneh di pegunungan Taihang. Anak sapi ini datang dari dalam dan mungkin mengetahui seluruh kebenaran. Anak sapi emas itu tidak mengangguk atau menggelengkan kepalanya, tetapi malah mulai mengamatinya. Ia tidak mengerti. Kau harus melakukannya dengan cara ini. Zhou Kuan mengambil segenggam rumput, berjalan maju, dan tersenyum agak jahat. Anak kecil, makanlah. Mari kita mendekat. Bagaimana kalau kau menjadi tungganganku nanti? Aku akan memberimu rumput segar setiap hari. Pada saat ini, anak sapi emas itu mendongak dan meliriknya dari samping. Tatapan itu membuat Zhou si gemuk mempertanyakan keberadaannya. Karena anak sapi emas itu sepertinya mengandung semacam penghinaan dan cemoohan. Hei, apakah kau merasakannya? Zhou Kuan bertanya kepada Chu Feng. Aku merasa anak sapi ini memandang rendahku, seperti sedang memandang orang bodoh. Petik 2. Benar. Chu Feng mengangguk. Aku dipandang rendah oleh seekor anak sapi. Zhou Kuan sangat marah. Kemudian, ia menunjuk anak sapi emas itu dan berkata, setelah memakan ramuan langka milikku, kau harus menjadi tungganganku. Dengar. Wosh! Detik berikutnya, anak sapi emas itu, bergerak dengan kecepatan luar biasa, muncul di belakang Zhou Kuan. Kemudian, ia benar-benar berdiri tegak, menjatuhkan diri di atasnya, meletakkan kedua kuku depannya di bahunya, dan akhirnya melingkarkan lengannya di lehernya. Aku sangat marah, Zhou si gemuk meraung marah. Anak sapi ini seperti lintah, menempel padanya seperti lem. Apa yang terjadi? Aku menyuruhmu menjadi tungganganku, apa yang kau lakukan? Teriaknya dengan marah. Kurasa ia ingin menggunakanmu sebagai tunggangannya. Chu Feng tertawa terbahak-bahak. Zhou si gemuk memikirkannya, dan sepertinya anak sapi itu benar-benar bermaksud demikian. Terutama ketika ia berbalik dan melihatnya menyeringai, bahkan mengangguk padanya, ekspresi itu benar-benar menjijikkan bagi Zhou Kuan. Turun. Keributan terjadi di hutan.
Setengah jam kemudian, Zhou Kuan terengah-engah. Ia berlari di depan, dengan seekor anak sapi emas mengejar di belakang, sesekali berdiri tegak di atas kaki belakangnya dan melompat ke punggung Zhou Kuan, mencoba membuatnya menggendongnya. Tolong! Zhou Kuan benar-benar putus asa. Setelah sekian lama, ia menyadari bahwa ia tidak mampu menangani anak sapi ini. Ia tidak mendapatkan tunggangan, dan malah ditunggangi ke sana kemari. Aku tidak tahu dari mana kau berasal, tetapi aku tahu bahwa dunia kita, yang sedang mengalami transformasi, memiliki daya tarik yang mematikan bagimu, kata Chu Feng. Seketika, anak sapi emas itu berhenti mengejar Zhou Kuan dan menatap Chu Feng. Meskipun tahu mereka mungkin mati, burung-burung dan monster-monster ganas itu masih ingin menyerbu dunia kita. Itu menunjukkan betapa besar godaannya, lanjut Chu Feng. Ia berhasil menarik perhatian anak sapi itu dan menenangkannya. Zhou Kuan telah diintimidasi dengan sangat buruk, dan sekarang ia akhirnya bebas. Ia segera bersembunyi di belakang Chu Feng, bermandikan keringat, dan menjatuhkan diri ke tanah. Aku telah dipermalukan oleh seekor anak sapi biasa, sungguh memalukan. Ia mengumpat, suaranya rendah, tak lagi berani memprovokasinya. Pada saat yang sama, ia tertarik oleh kata-kata Chu Feng, mendengarkan dengan saksama. Setelah anomali di dunia kita, bahkan gulma pinggir jalan pun bisa menghasilkan buah yang menakjubkan, dan beberapa bahkan mendapatkan kemampuan untuk terbang dan berteleportasi setelah memakan buah-buahan ini. Kurasa akan ada buah-buahan yang lebih menakjubkan lagi di masa depan, dan itulah mengapa kau datang, kata Chu Feng. Ia melanjutkan spekulasinya, kurasa pada tahap awal ini, gejolak mungkin paling hebat, berpotensi menciptakan seorang raja. Jadi kau datang. Petik 2. Raja, adalah metafora yang dimaksudkan Chu Feng, ia tahu anak sapi emas itu akan mengerti. Anak sapi emas itu semakin diam. Dari mana tepatnya kau berasal? Tanya Chu Feng lembut. Bab 14, Raja Iblis Banteng. Anak sapi emas itu tetap diam, tidak melenguh, mengangguk, atau menggelengkan kepalanya, hanya menatap Chu Feng dengan tenang, tampak tenggelam dalam pikirannya. Kurasa anak sapi ini aneh, sebaiknya dihindari, kata Zhou Kuan, sedikit takut dengan apa yang baru saja terjadi dan tidak ingin berurusan dengan anak sapi emas itu. Serbuk sari, katalis, Chu Feng tiba-tiba mengucapkan. Ketika Lin Wei lulus, keluarganya mengirim mobil untuk menjemputnya, dan kata-kata ini disebutkan secara samar-samar, tetapi ia disambut dengan ketidakpedulian dan, berdiri di kejauhan, tidak mendengarnya dengan jelas. Setelah kata-kata itu diucapkan, mata anak sapi emas itu bersinar terang, dan ia mengangguk padanya, akhirnya menjawab. Ia mengerti kata-kata Chu Feng, kata-kata itu telah menyentuh titik sensitifnya. Chu Feng sedikit termenung. Buah eksotis yang disebut-sebut itu mungkin bukan hal terpenting, serbuk sari dari beberapa bunga eksotis mungkin lebih penting, simpulnya. Meskipun demikian, ketika Chu Feng mengajukan pertanyaan lain, ia tetap diam, tidak memberikan jawaban. Suatu kali aku melihat gunung perunggu di dataran tinggi barat, yang muncul setelah disambar petir. Sebuah tanaman aneh berakar di atasnya, bunganya yang mekar mengeluarkan aroma yang tak tertandingi bahkan dari kejauhan, membuat seseorang merasa pusing, seolah-olah akan naik ke keabadian. Kata Chu Feng, sambil menguji tanaman itu. Zhou Kuan mendengarkan dengan tenang, agak linglung. Anak sapi emas itu, seperti yang diharapkan,
tidak bisa tenang. Dengan bersemangat, ia bergerak mendekat, mengangguk berulang kali dan melenguh, seolah mendesaknya untuk melanjutkan. Chu Feng bingung. Apakah bunga pohon kecil itu benar-benar sepenting itu? Dia pernah menyentuhnya sebelumnya, hanya merasakan kehangatan samar, tidak lebih. Menilai dari kegembiraan anak sapi emas itu, keinginannya terhadap bunga itu jauh melampaui reaksinya saat melihat buah merah Zhouquan. Di sana aku bertemu dengan burung emas raksasa, anjing mastif yang menakjubkan, dan banteng hitam besar sepertimu, kata Chu Feng, mengamati ekspresinya. Anak sapi emas itu, dengan ekspresi sekaya manusia, menyeringai mendengar ini, tatapannya campuran antara kejutan dan ketegangan, ia sangat khawatir tentang hasilnya. Di dunia kita, yak dan mastif tidak dianggap sebagai primata puncak, kecerdasan mereka belum sepenuhnya berkembang. Tetapi beberapa yang muncul di Gunung Perunggu sangat berbeda, bahkan lebih cerdas daripada manusia. Kata Chu Feng perlahan, mengamati reaksinya dan berspekulasi. Benar saja, ekspresi anak sapi emas itu berubah serius, seolah-olah ia menganggap makhluk-makhluk itu sangat penting. Kurasa di masa lalu, di lingkungan itu, mereka dapat membangkitkan kecerdasan mereka dan tak terkalahkan di dataran tinggi barat. Jadi, setelah dunia ini berubah, mereka mungkin menjadi lebih luar biasa, mungkin bahkan para santo. Anak sapi emas itu mendengarkan dengan saksama, mengangguk tanpa sadar, jelas setuju dengan penilaian ini. Tiba-tiba, ia tersadar kembali, tenang, tidak lagi menunjukkan fluktuasi emosi apapun, tidak ingin mengungkapkan pikirannya. Namun, Chu Feng dapat melihat dengan jelas, membenarkan kecurigaannya. Aku bertanya-tanya, setelah perubahan dahsyat di dunia kita, dapatkah kita menyebutnya tahap primordial? Apakah lebih mudah bagi para santo untuk muncul di tahap primordial awal ini? Chu Feng dengan hati-hati memilih kata-katanya, mencoba menemukan kata untuk menggambarkan tingkat yang tidak diketahui itu. Pupil mata anak sapi emas itu menyempit, jelas ini telah menyentuh titik sensitifnya. Kalian semua bergegas ke sini satu demi satu, yang berarti apa yang disebut tahap primordial berada di luar imajinasi. Semua orang ingin mencari kesempatan untuk menjadi seorang sa. Chu Feng berkata lagi. Zhouquan terkejut, lalu merasakan kekaguman yang luar biasa. Chu Feng telah menyelidiki beberapa detail, secara bertahap menguraikan berbagai garis besar samar yang mungkin muncul setelah anomali tersebut. Sekarang, bahkan Zhouquan memahami beberapa trennya. Dia diam-diam khawatir dan mulai berspekulasi bersama dengan pemikiran Chu Feng. Anak sapi emas itu memandang Chu Feng dengan kasih sayang yang jelas, bahkan sedikit rasa hormat, setidaknya tidak dengan tatapan yang sama seperti yang ditujukan kepada Zhouquan. Apa maksudmu? Kau memandangku seperti orang bodoh, dengan penghinaan dan cemoohan, tetapi kau memandangnya sebagai orang yang setara, bahkan dengan hormat. Dasar bocah nakal, kau menyebalkan. Zhouquan merasa sakit hati. Terutama sekarang, anak sapi emas itu menyeringai, diam-diam mengejeknya, dan tatapannya terlalu jelas. Di paruh kedua malam, pegunungan itu sunyi. Mereka sudah jauh dari pintu keluar pegunungan Taihang dan tidak lagi merasakan aura menakutkan yang terpancar dari burung dan binatang buas yang ganas. Cahaya bulan seperti air, menyebar di hutan, dengan cahaya kabur dan jernih yang mengalir di dalamnya. Saudaraku, apakah pohon kecil yang kau lihat di Gunung Perunggu benar-benar ajaib?
Bunganya diambil oleh ketiga monster itu, tetapi kau tidak mendapatkan apa-apa. Tanya Zhou Kuan. 4 kelopak jatuh ke telapak tanganku, jawab Chu Feng. Kau benar-benar mendapatkan sesuatu. Zhou Kuan hanya bertanya dengan santai sebelumnya. Menurutnya, dengan anjing mastif yang begitu kuat dan burung emas raksasa di sekitarnya, akan cukup baik jika Chu Feng bisa turun gunung hidup-hidup. Saat ini, anak sapi emas itu tampak sangat bersemangat dan bergegas mendekat, menyentuh telapak tangan Chu Feng dengan kepalanya, matanya lebar seolah mencoba melihat sesuatu. Sudah berhari-hari, sudah lama berlalu, kata Chu Feng sambil tersenyum. Namun, anak sapi emas itu masih menolak untuk pergi, berputar-putar di sekelilingnya dengan tatapan aneh di matanya. Akhirnya, anak sapi itu berdiri, mengulurkan satu kaki depannya dan menunjuk ke arah Chu Feng, ekspresinya campuran antara kegembiraan dan penyesalan. Apa yang kau tahu? Katakan sekarang. Zhou Kuan menatap tajam anak sapi itu. Mo, seekor sapi melenguh sebagai jawaban. Zhou Kuan sangat marah hingga ia ingin menamparnya, tetapi ia tidak berani. Chu Feng dan Zhou Kuan berjalan di depan, dan anak sapi emas itu mengikuti di belakang, tidak pergi, tampaknya bertekad untuk mengikuti mereka sepanjang jalan. Mereka menuju ke kota kabupaten di depan, yang disebut Sunping, tempat rumah Zhou Kuan berada. Mereka telah tertunda terlalu lama, tetapi akhirnya mereka hampir sampai. Anak sapi, apakah kau punya nama? Kau selalu mengikuti kami tidak tahu bagaimana memanggilmu. Haruskah kita selalu memanggilmu, anak sapi kecil? Zhou Kuan berbalik. Kemudian, ia dengan antusias membantunya menemukan nama. Kau sangat kecil, namun kau sudah begitu jahat, dan monster pula. Kurasa kita harus memanggilmu Raja Iblis Banteng, itu megah dan terdengar bagus. Zhou Kuan sangat mendesaknya untuk menerima. Bang. Akibatnya, ia ditendang dan jatuh tersungkur, tidak bisa bangun untuk waktu yang lama. Sialan kau, Raja Iblis Banteng. Zhou Kuan menggerutu sejenak sebelum akhirnya bangun, sangat marah hingga ingin menerkamnya dan melawannya. Akhirnya, mereka memasuki kota kabupaten. Kota itu tidak besar, dan sudah larut malam. Jalanan sepi, hanya sesekali terdengar kucing berlarian. Lampu jalan sangat redup. Chu Feng mengucapkan selamat tinggal kepada Zhou Kuan, ia masih harus berjalan 10 mil lagi untuk sampai ke rumah. Zhou Kuan berusaha sekuat tenaga membujuknya untuk tinggal, ingin ia pergi keesokan paginya. Chu Feng menggelengkan kepalanya. Ia memiliki kekhawatiran tersembunyi, jika satu malam berlalu, 10 mil itu mungkin menjadi puluhan atau bahkan ratusan mil. Dunia telah berubah drastis dalam 2 hari terakhir, dan masa depan tidak dapat diprediksi. Saudaraku, jaga diri baik-baik. Aku akan datang menemuimu setelah bertemu dengan keluargaku dan menetap, kata Zhou Kuan. Dia mengerti bahwa mungkin dalam waktu dekat, seluruh dunia akan berbeda, dan sesama penduduk desa sekaligus teman yang dia temui di jalan itu sangat layak untuk dijadikan teman. Melihat anak sapi emas itu dengan tegas mengikuti Chu Feng tanpa ragu, bahkan tanpa meliriknya, Zhou si gemuk menggertakkan giginya karena marah. Anak sapi tak berperasaan. Kau memakan ramuan langka milikku, dan sekarang kau bahkan tidak menunjukkan rasa hormat saat berpisah. Teriak Zhou Kuan dari belakang. Anak sapi emas itu, mendengar ini, tidak berbalik. Perlahan,
Ia mengangkat ekornya tinggi-tinggi dan mengibaskannya ke arahnya. Zhou Kuan tercengang. Dia belum pernah melihat ekor banteng menunjuk ke langit sebelumnya. Ini adalah penghinaan yang terang-terangan. Pergi sana, Raja Iblis Banteng. Bentak Zhou Kuan. Dia ingin membantu Chu Feng mencari mobil, tetapi ditolak, karena tubuh emas anak sapi itu terlalu mencolok dan tidak boleh dilihat oleh terlalu banyak orang. Saat ini, Zhou si gemuk kelelahan dan ingin segera tertidur. Dia merasakan perubahan aneh di dalam tubuhnya sejak memakan buah itu. Selamat tinggal, meskipun sudah larut malam, hari belum gelap, bulan yang terang menggantung tinggi, dan seluruh bumi bermandikan cahaya perak. Diterangi cahaya bulan, anak sapi emas itu berkilauan. Dalam perjalanan, Chu Feng, karena penasaran, mencoba membelainya. Ternyata itu bulu, bukan logam, halus dan lembut seperti sutra, hanya dua tanduk emasnya yang dingin dan keras. Kota Qingyang berjarak belasan mil dari ibu kota kabupaten. Chu Feng lahir di sini hingga usia 10 tahun, ketika ia pindah bersama orang tuanya ke kota besar Suntian, yang berjarak 200 mil. Suntian, kota dengan ibu kota 6 dinasti, adalah kota terbesar di utara. Namun, selama bertahun-tahun, keluarganya masih kembali ke kota Qingyang selama liburan, merasa lebih dekat dengannya. Meskipun sudah larut malam, Chu Feng tidak bisa menahan diri untuk menyalakan komunikatornya untuk menghubungi orang tuanya, dan panggilan terhubung dengan cepat. Dia sudah menghubungi mereka di siang hari dan tahu mereka masih di Suntian dan belum kembali. Sekarang, dia tahu tentang perubahan aneh di pegunungan Taihang, itu sangat berbahaya. Jika beberapa binatang buas muncul, itu akan menjadi bencana, jadi dia tidak ingin orang tuanya kembali. Ayah, aku hampir sampai rumah. Setelah menjawab telepon, ia secara singkat dan langsung memberitahu mereka situasinya dan dengan sungguh-sungguh meminta mereka untuk tidak kembali, karena ia mungkin akan datang. Menurut Chu Feng, itu adalah pusat wilayah utara, kota terbesar. Jika ada bahaya, perlindungan harus berada pada tingkat tertinggi. Panggilan telepon berlangsung lama, dan akhirnya ia berhasil membujuk orang tuanya untuk menunggu di kota raksasa itu. Malam itu sunyi, dan akhirnya ia tiba di rumah. Itu adalah rumah 2 lantai di ujung timur kota Qingyang, dengan halaman yang luas dan bersebelahan dengan kebun buah yang besar, menawarkan pemandangan pegunungan Taihang yang jauh, lanskap yang unik. Inilah mengapa keluarga Chu Feng suka kembali ke sini. Hari sudah larut malam. Chu Feng membawa anak lembu emas ke halaman dan kemudian mengabaikannya. Ia cukup lelah. Ia naik ke atas, masuk ke kamarnya, dan langsung tertidur. Saat fajar, sinar keemasan menerobos masuk ke kamar, dan matahari terbit memancarkan warna-warna cerah matahari terbit. Meskipun ia tidur larut malam, Chu Feng langsung terbangun. Ia pertama kali menyalakan komunikatornya untuk melihat berita sensasional apa yang beredar, karena fenomena aneh muncul di berbagai tempat yang patut diperhatikan. Raja Dewa, ia terkejut melihat laporan daring hanya dalam 2 hari. Terakhir, selain pemuda misterius bersayap perak, 3 kasus mutasi lagi telah terjadi di antara manusia. Terlebih lagi, telah dikonfirmasi bahwa ketiga orang ini telah memperoleh kemampuan supranatural yang luar biasa kuat, yang membuat beberapa orang menyebut mereka Raja Dewa. Sebuah artikel menawarkan berbagai analisis, mengklaim bahwa jika ini berlanjut, lebih banyak orang akan memperoleh kemampuan supranatural,
yang berpotensi mengantarkan era baru yang misterius. Beberapa orang pertama yang memiliki kemampuan luar biasa tersebut kemungkinan besar akan melampaui orang lain, dan bukan tidak mungkin mereka suatu hari nanti akan dipuja sebagai Raja Dewa. Misalnya, pemuda bersayap perak yang dibawa pergi oleh makhluk surgawi sudah bisa terbang dan melakukan perjalanan di udara, masa depannya tak terbayangkan. Chu Feng meletakkan komunikatornya dan turun ke halaman. Ia langsung terkejut, karena ia melihat seekor anak sapi emas bermandikan cahaya pagi yang cemerlang. Posturnya sangat aneh. Saat itu, ia duduk bersila di tanah, persis seperti manusia, kedua kaki belakangnya terentang alami, menghadap matahari terbit, menghirup dan menghembuskan napas di pagi hari. Ini sangat aneh, jelas itu seekor sapi, namun bernapas seperti manusia, seolah-olah sedang duduk bersila. Chu Feng merasa terpesona, berpikir cara bernapasnya memiliki ritme yang aneh, semacam keteraturan yang tak dapat dijelaskan. Karena penasaran, ia menatapnya lama, lalu mencoba mengikuti ritmenya. Bab 15, Teknik Pernapasan Misterius. Teknik pernapasan ini memiliki ritme yang aneh, kadang berat, kadang lemah, kadang cepat, kadang lambat, agak kompleks. Meskipun Chu Feng sangat cerdas, dia tetap tidak terbiasa pada awalnya. Beberapa kali, pernapasannya menjadi sangat tidak teratur sehingga dia batuk hebat seolah-olah tersedak air. Anak sapi emas itu membuka matanya, melihat pemandangan ini, dan segera menyeringai dan tertawa tanpa henti. "Apa yang kau tertawakan?" Chu Feng menatapnya tajam, akhirnya mengerti perasaan Zhou Quan. Diejek oleh seekor anak sapi membuatnya ingin meninjunya. Cahaya pagi itu cemerlang, membawa energi yang bersemangat. Anak sapi emas itu duduk bersila di sana, cukup tenang, menghirup dan menghembuskan energi. Kabut putih harum berputar di antara mulut dan hidungnya. Dengan setiap napas, kabut putih murni bergerak masuk dan keluar dari mulut dan hidungnya, bercampur dengan cahaya pagi, mengumpulkan esensi matahari dan bulan. Terlihat bahwa saat melakukan pernapasan khusus ini, tubuhnya berkilauan dengan cahaya pelangi, seolah-olah terbuat dari emas, membuatnya semakin luar biasa. Dengan geraman rendah, ia menghembuskan kepulan napas putih dari mulut dan lubang hidungnya, yang meledak di udara seperti guntur yang teredam, memekakkan telinga dan mengejutkan. Suara tiba-tiba itu mengejutkan Chu Feng. Jika napas putih itu mengenai seseorang, mereka mungkin akan terlempar, dan apakah tubuh mereka akan hancur berantakan atau tidak diketahui. Begitu kuat, Chu Feng sangat takjub. Ini hanyalah napas dari anak sapi emas, namun memiliki kekuatan penghancur yang begitu besar. Bisakah aku mempelajari teknik pernapasan ini? Matanya menyala penuh kerinduan. Anak sapi emas itu angkuh, kepalanya tegak, tampak penuh percaya diri dan bangga. Chu Feng secara naluriah merasakan bahwa anak sapi ini tampaknya memiliki kesombongan yang tak terbayangkan tentang teknik pernapasan yang telah dikuasainya. Dia merasa itu pasti sesuatu yang luar biasa. Teknik pernapasan ini memiliki sejarah yang cukup panjang. Tanya Chu Feng. Itu hanyalah seekor anak sapi, hanya setinggi 1 meter, ia tentu saja tidak menemukannya sendiri. Anak sapi emas itu segera menegang, tampak sangat waspada. Chu Feng terkejut. Apakah itu bahkan lebih misterius dari yang dia bayangkan, sampai-sampai mengungkapkannya kepada orang luar pun menjadi kekhawatiran. "Bisakah aku belajar darimu?" Tanyanya penuh harap.
Dia menyimpan kecemasan yang mendalam, berharap dapat melindungi dirinya sendiri di masa depan. Perubahan dramatis terjadi di berbagai tempat, dengan munculnya fenomena aneh. Beberapa manusia telah bermutasi, memperoleh kemampuan supranatural, dan tidak ada yang bisa memprediksi bagaimana ini akan berkembang. Bisa jadi, selain manusia, spesies lain kemungkinan juga berevolusi, seperti tanaman merambat raksasa yang menggantung di langit yang telah merobohkan sebuah satelit. Bahaya akan selalu ada di masa depan. Lebih jauh lagi, ratusan dan ribuan gunung megah telah muncul secara misterius jauh di dalam pegunungan Taihang, disertai dengan burung-burung ganas dan monster. Dan ini mungkin hanya puncak gunung es. Karena itu, Chu Feng merasakan urgensi. Dia ingin melindungi dirinya sendiri dan bertahan hidup di dunia yang selalu berubah ini. Anak lembu emas itu ajaib, memberinya harapan. Anak lembu emas itu tampak bimbang, duduk bersila tanpa bergerak, seolah sedang berpikir keras. Kau tahu, aku pernah melihat pohon kecil aneh di Gunung Perunggu. Aku bisa mengajakmu mencarinya suatu saat nanti, kata Chu Feng sambil tersenyum, membujuknya, lalu menambahkan, hanya jika aku bisa bertahan hidup. Anak sapi emas itu sepertinya telah mengambil keputusan, mengeluarkan geraman rendah dan mengangguk dengan sungguh-sungguh. Chu Feng Sena. Dia tidak menyangka akan berjalan semulus ini. Dia benar-benar khawatir anak sapi emas itu akan keras kepala dan mengabaikannya. Anak sapi emas itu menunjuk ke matahari dengan salah satu kuku depannya, lalu memberi isyarat agar Chu Feng mengikutinya, menghadap ke timur dan merangkul matahari terbit, memulai teknik pernapasan aneh itu. Chu Feng mempelajari semuanya dengan cepat, dan kali ini tidak terkecuali. Dia meniru ritme pernapasan anak sapi itu, cukup meyakinkan, kadang berat, kadang lemah dan senyap. Bagi orang biasa, ini sudah sangat akurat, tiruan yang sangat bagus. Namun, Chu Feng tidak merasa lega, dia hampir tersedak beberapa kali, merasakan sesak di dadanya dan sedikit pusing. Ini jelas tidak normal, karena ia melihat anak sapi emas itu mendengkur dengan nyaman mengikuti pernapasannya, matanya terpejam, hampir tertidur, dan mengeluarkan aroma yang lembut. Itu hanya seekor anak sapi, namun tubuhnya secara alami mengeluarkan aroma dari pernapasannya, sungguh aneh. Chu Feng mengerutkan kening dan berhenti. Ia menyadari masalah serius, metode pernapasan ini mungkin luar biasa, tetapi mungkin tidak cocok untuk manusia. Anak sapi emas itu merasakan hal ini dan membuka matanya, tampak bingung, seolah bertanya mengapa ia berhenti. Chu Feng langsung berkata, aku sedikit khawatir apakah manusia dapat beradaptasi dengan ritme pernapasan ini. Yang mengejutkannya, anak sapi emas itu mengangguk tanpa ragu, memberinya jawaban yang sangat tegas. Hal ini membuat Chu Feng takjub, yang kemudian menegaskan berulang kali, bertanya, apakah kau yakin tidak ada masalah? Metode pernapasan macam apa ini? Bisakah ras lain juga mempraktikkannya? Anak sapi emas itu berbicara dengan arogan, mulutnya terbuka lebar dan kepalanya tegak, seolah sangat sombong, posturnya jelas menunjukkan bahwa ini adalah metode pernapasan terbaik di dunia. Metode pernapasan yang benar-benar luar biasa. Chu Feng bertanya-tanya. Anak sapi emas itu duduk bersila, kedua kaki depannya terangkat, satu menunjuk ke langit dan yang lainnya ke tanah, mengeluarkan serangkaian suara, mo, 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 mo. Baiklah, 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 aku mengerti.
Di langit dan di bumi, hanya kaulah yang berkuasa, kata Chu Feng cepat, takut itu akan memunculkan sebuah kitab suci Buddha. Dia duduk dan mencoba lagi, menyesuaikan ritme pernapasan anak sapi emas itu, tetapi efeknya masih minimal, dia tidak merasakan sesuatu yang luar biasa. Chu Feng terus berusaha, tidak menyerah. Meskipun metode pernapasannya rumit dan ritmenya aneh, dia menghafalnya, tidak merasakan perbedaan, tetapi tetap tidak berhasil. Tiba-tiba, raungan dahsyat terdengar, dan anak sapi itu, yang telah bernapas sendiri, mengeluarkan suara, "Mo," yang memekakkan telinga, seolah-olah mengandung kekuatan aneh. Pada saat itu, semuanya di sini bergetar. Aroma samar memenuhi udara, dan awan kabut putih murni menyelimuti area tersebut, bergemuruh tanpa henti. Chu Feng merasakan dengung di telinganya, lalu tubuhnya seolah beresonansi, dan dia tidak bisa mendengar apapun selain suara napas. Itu adalah napas berirama anak sapi emas, sangat tepat. Sebelumnya dia hanya meniru bentuknya, tetapi sekarang dia merasakan rohnya. Dia bahkan bisa mendengar suara darah yang mengalir di dalam tubuh anak sapi emas, selaras dengan ritme napas. Bersama-sama, mereka menciptakan kekuatan luar biasa. Chu Feng mengerti, dia pertama kali mempelajari bentuknya, dan sekarang dia telah memperoleh rohnya. Roh dari teknik pernapasan diberikan kepadanya oleh anak sapi emas melalui metode yang sangat khusus, transmisi rahasia sejati. Jika tidak, hanya memiliki bentuk saja tidak akan berguna. Suara sapi, guntur, kabut putih, semuanya muncul bersamaan, roh yang terkandung di dalamnya, akhirnya dirasakan dengan jelas olehnya, dan dia menerima warisan itu. Chu Feng membuka matanya, kabut putih menghilang, kembali ke tubuh anak sapi emas. Dia mengangguk dengan hikmat, mengungkapkan rasa terima kasihnya. Ia mulai berlatih teknik pernapasan dengan tenang, dan semuanya berubah. Efeknya langsung terasa, menghadap matahari terbit, ia merasakan energi kehidupan yang bersemangat di setiap tarikan napasnya. Di pagi hari ini, ia merasa lebih rileks dari sebelumnya, seluruh tubuhnya nyaman, semua pori-porinya terbuka, dan arus hangat mengalir melaluinya. Perlahan, Chu Feng menjadi benar-benar tenang, sepenuhnya tenggelam dalam teknik tersebut. Cahaya pagi keemasan menyinari tubuhnya, memberi wajahnya cahaya keemasan pucat. Anak sapi emas itu membuka mulutnya, sedikit terkejut, dan menatapnya lama sekali. Ketika Chu Feng membuka matanya lagi, matahari sudah tinggi di langit. Ia merasa penuh energi, segar, dan meskipun ia hanya tidur selama 2 atau 3 jam malam sebelumnya, ia merasa lebih baik dari sebelumnya. Sungguh menakjubkan, seru Chu Feng. Ia merasa sangat nyaman, setiap gerakannya kuat dan anggun, tubuhnya bahkan memiliki kilau tembus pandang, dan energinya tak habis-habisnya. Ia ingin melanjutkan, karena ia merasa itu menyenangkan. Namun, anak sapi emas itu menghentikannya, memberi isyarat bahwa ia boleh berhenti. Hanya latihan teknik pernapasan ini sebentar sehari saja sudah cukup. Tanya Chu Feng dengan heran. Anak sapi emas itu mengangguk. Ini cukup tak terduga bagi Chu Feng. Selanjutnya, Chu Feng membersihkan rumah, yang sudah lama tidak ia tinggali, lalu pergi berbelanja besar-besaran. Supermarket hampir kosong. Ia pergi ke beberapa tempat dan berusaha sebaik mungkin untuk membeli beberapa kebutuhan sehari-hari, cukup untuk sementara waktu. Jelas,
Berbagai laporan dalam beberapa hari terakhir telah menyebabkan kepanikan dan hampir mengosongkan toko-toko besar. Zhou Pangxi benar. Kita harus memberimu nama, kalau tidak, aku harus memanggilmu apa? Chu Feng ingin menanyakan nama asli anak sapi emas itu, tetapi ia hanya mengembik beberapa kali dan sama sekali tidak mengerti perkataannya. Sebenarnya, nama Raja Iblis Banteng cukup bagus. Ia menyarankan hal yang sama. Tetapi begitu ia menyebutkannya, anak sapi emas itu menunjukkan ekspresi jijik karena selalu menganggap pria gemuk itu idiot dan tidak menginginkan nama yang diberikannya secara sembarangan. Pada akhirnya, Chu Feng tidak punya pilihan selain menyebutkan beberapa nama secara acak. Akibatnya, nama sapi kuning yang diucapkannya tanpa sengaja cukup disukai oleh anak sapi emas itu. Chu Feng terkejut, membuka mulutnya seolah ingin mengatakan sesuatu, tetapi anak sapi emas itu sudah memutuskan namanya. Ekspresi Chu Feng aneh. Dia bertanya-tanya bagaimana ekspresi pria gemuk itu ketika bertemu Zhou Quan lagi. Dia telah dengan susah payah memberi anak sapi emas itu nama yang angkuh, Raja Iblis Banteng, tetapi anak sapi itu tidak menginginkannya, hanya sapi kuning ini. Bagaimana kalau kita menggantinya? Saran Chu Feng. Mo, sapi kuning itu melotot, agak tidak puas. Seluruh tubuhnya berwarna emas, yang sangat dibanggakannya. Chu Feng menduga, apakah ada alasan tersembunyi? Mungkin ia memiliki apa yang disebut garis keturunan emas, itulah sebabnya ia sangat menyukai nama sapi kuning. Siang hari, Chu Feng menyiapkan rumput segar untuk sapi kuning itu, serta beberapa buah pir dan apel, dan dia juga makan makanan sederhana untuk dirinya sendiri. Setelah itu, ia dengan hati-hati mengeluarkan sebuah kotak batu setinggi 3 inci, berbentuk persegi, sederhana dan tidak mencolok. Ketika lembu kuning itu melihat kotak batu tersebut, matanya memancarkan cahaya aneh, dan ia mendekat tanpa suara. Jangan sentuh, kau sama sekali tidak boleh memakannya. Chu Feng memperingatkan. Lembu itu menatap ketiga biji tersebut, satu hitam, satu pipi, dan satu keriput, dan segera menunjukkan ekspresi jijik. Jangan remehkan mereka, kata Chu Feng dengan sengaja. Aku beritahu kau, ini bukan biji biasa. Ia tahu bahwa semakin ia bertindak seperti semakin kecil kemungkinan lembu itu akan peduli, jika tidak, ia takut lembu itu akan menelannya utuh. Mo, lembu itu menggelengkan kepalanya, menyeringai mengejek. Chu Feng menggali di halaman dan berkata, aku beritahu kau, aku berencana untuk menumbuhkan Ratu Ibu dari barat dari biji pertama, gadis mistik 9 langit dari biji kedua, dan untuk yang ketiga, biarkan aku memikirkannya lagi.